AI dan Roh Kudus. Apa relasi antara AI dan Roh Kudus? Kami akan lihat sedikit mainan dan dulu bukan mainan tetapi dulu ini satu pergumulan yang muncul dengan IT dan Tuhan. Apa relasi IT and God? So, kami akan mulai dengan AI Roh Kudus. Apakah hubungannya? Itu satu pilihan hanya bisa AI atau hanya bisa Roh Kudus? Milih salah satu. Ya, milih satu mana? Oh ya, tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Iya, AI sekarang sudah ada di semua gadget. So, AI is here, itu ada, is here to stay, ada terus menerus, itu mengubah segalanya dan bagaimana kami bisa respond kepada itu. So, kami tidak bisa punya dunia yang hanya Roh Kudus atau hanya AI. Duanya saat ini ada di dunia. Ya, So, tidak ada pilihan. Ada banyak orang yang lebih suka dunia tanpa AI, tapi ya AI sudah ada. So, apakah AI itu greater daripada Roh Kudus? wah jelas tidak, Pak. Well, untuk banyak orang, khusus yang sekuler, mereka mikir, ya, roh zaman, roh sini, roh sana. Ya, mungkin ada dulu di tradisi roh-roh kecil atau hal supernatural, tapi sekarang itu bukan supernatural, tapi itu kecil dan non-natural. Tapi untuk banyak orang, bukan hanya AI, tapi teknologi jadi dewa-dewi modern itu lebih besar daripada apapun yang bukan di depan mata mereka. Ya, itu pandangan mereka yang menganggap pekerjaan Roh Kudus sekarang sudah tidak ada di dunia ini. Jadi semua pekerjaan menjadi pekerjaan manusia. Ya, Tapi itu pikiran manusia, Pak. betul. Dan itu tidak Alkitab. Biasa lanjut. Apakah AI sama dengan Roh Kudus? Wah, pasti tidak. Ya, Tapi mungkinkah untuk satu generasi baru mereka tidak bisa membedakan? nah, ini menjadi pertanyaan besar ya. Kalau misalnya orang Kristen menganggap seperti itu, berarti mereka tidak memiliki pengetahuan yang jelas tentang apa peran Allah dan peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang Kristen. Ya, dan saya lihat dulu waktu kami sedang bergumul IT and God, IT or God, ada IT sama dengan Tuhan. Karena untuk banyak orang, mereka cari pengertian, mereka cari, AI jadi Google masa depan, itu jadi internet masa depan, itu jadi untuk banyak orang sumber hikmat, sumber pimpinan, sumber untuk memutuskan, itu jadi untuk mereka apakah akses kepada Tuhan atau untuk banyak orang yang tidak tahu, mungkinkah AI sedang ditukarkan atau disamakan. Ada banyak sampai pendeta atau teman yang khawatir Roh Kudus akan ditukar oleh AI. Sama sekali tidak. Nah, secara kita tidak mungkin, tapi secara praktis, Nah, apakah itu. orang akan lari ke AI lebih cepat Ya. daripada ke Roh Kudus? Nah, itu Sampai mereka campur dan tidak tahu bedanya. betul. Ya, banyak orang Kristen yang tidak punya pengertian dan dasar firman Tuhan yang jelas di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak lagi melihat itu dengan jelas. Seperti dunia mulai campur sampai tidak tahu bedanya AI atau Roh Kudus atau, dan itu mungkin alasan kami akan harus belajar lebih banyak tentang dua-duanya. So, sekali lagi, AI dan Roh Kudus, apa hubungannya? Dan kami lihat itu harus AI dan Roh Kudus. Saya hampir mau tambah antara yang ujung ini jadi for. Ya. Ya, and jadi AI for Roh Kudus, AI for God, tapi minimal duanya harus kerja bersama dengan cara yang baik. Tapi jangan mikir itu sama dengan. So, apa itu Roh Kudus? Mungkin harus kembali kepada dasar. Roh Kudus apa? Okay? So, ini daripada Bu Yulia dan tim di MLC, Ministry Learning Center, and mereka punya modul dan so, saya bilang silakan. Ya, di dalam modul MLC ada satu modul yang namanya doktrin Roh Kudus. Ya, kami sudah membuka kelas itu dan banyak peserta yang sudah ikut di dalamnya. Dan di dalamnya kita belajar banyak sekali tentang
Roh Kudus yang seringkali tidak terlalu dikenal oleh orang Kristen secara dalam gitu ya. Mereka mengenal Allah, mengenal Yesus Kristus, tetapi Roh Kudus seringkali dikenal hanya sebagai kuasa. Tetapi tidak. Roh Kudus bukan hanya di dalam kuasa, tetapi dia juga sebagai satu pribadi. Jadi di dalam Alkitab sangat jelas kita melihat bahwa Roh Kudus bukan hanya sebagai kuasa, tetapi dia juga adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Itu punya personhood Ya. di dalamnya. Oke, terus Ya, dan Roh Kudus bukan hanya di dalam Perjanjian Baru. Ini orang-orang Kristen seringkali melihat, oh Roh Kudus hanya baru ada di dalam Perjanjian Baru. Padahal tidak, di dalam Perjanjian Lama sudah banyak sekali. Nah, kita nggak akan membahas semuanya nih Pak. Nggak. Nanti ikut kelas MLC saja. atau lihat rekaman dan informasi seperti itu, tetapi dari Perjanjian Lama ada berapa banyak tentang Roh Kudus, tentang karakternya, tentang perannya, pekerjaannya, dan lebih lagi dalam Perjanjian Baru. Lebih jelas memang di dalam Perjanjian Dan Baru. Yesus yang menjanjikan Roh Kudus yang Ya. akan jadi paraklit, advokat, pendamping, dan Roh Kudus penolong, dan akan mendampingi manusia. Lebih lagi waktu hari Pentecost baru dirayakan. Ya. So, pengertian pribadi Roh Kudus adalah Ya, dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Tadi saya sudah jelaskan. Ya. Kemudian nama Roh Kudus itu disejajarkan dengan Allah Bapa dan juga Allah Anak. Mereka bertiga memiliki equality, tetapi memiliki peran yang berbeda. Ya, dan berarti Parakletos, penolong, penghibur berapa banyak, dan khususnya kami lihat bukti Roh Kudus sebagai pribadi, ada pikiran, perasaan, kemauan, dan tindakannya sebagai pribadi berapa banyaknya. So, kalau mau belajar lebih banyak tentang Roh Kudus, kami bisa lihat di dalam modul yang berikut daripada EMDC, MLC. I get it right. Yeah. So, silakan kalau mau bisa pesta.org, dan ini sudah salah satu kelas, dan itu sangat nolong untuk lebih mengerti Roh Kudus.